Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah siswa kelas 4 sampai kelas 6. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tetap semangat ya, tetap bersuka cita, jaga kesehatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Jangan khawatir, apapun yang sedang kita alami hari ini, kita tahu kita memiliki Allah yang sangat luar biasa yang akan senantiasa ada di dalam hati dan hidup kita dan akan setia untuk menolong kita. Mari anak-anak dengan penuh sukacita dan bersemangat kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Betul ya? Anak-anak rasakan itu ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Shalom semuanya. Yuk sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa hidup sampai detik ini. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang teramat sangat baik. Engkau berkati, sebentar kami ingin memulai ibadah pada hari ini, kami ingin memuji nama Tuhan dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati Tuhan agar kami bisa semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Untuk itu, apapun keadaan kita saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah merasa putus asa atau menyerah, karena kita tahu kita punya penolong satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian, Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Shalom anak-anak semua, jumpa lagi bersama dengan Miss Maria dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Tema renungan firman Tuhan kita adalah I love to learn. Aku suka untuk belajar. Firman Tuhan diambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Yuk, anak-anak kelas besar tentu sudah bisa buka Alkitabnya. Daniel itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Lama, setelah kitab Yehezkiel. Yuk, Miss Maria kasih waktu untuk kalian bisa membuka supaya nanti bisa membaca bersama-sama beberapa ayat dari bagian perikop ini. Ya, sudah ketemu ya? Daniel pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Di rumah membaca keluar suaranya sama-sama dengan Miss Maria. Yuk. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya, anak-anak, bagaimana perasaan kalian dalam menjalani PJJ yang selama ini sudah kalian ikuti? Mulai dari Juli ya, sampai ini sudah pertengahan November. Apakah ada yang seperti gambar ini? Aduh, video call lagi, Google Meet lagi, sambil di atas mejanya berserakan kertas-kertas. Tuh lihat ya, dia udah keringetan, pusing, udah mungkin juga aduh bosen banget sama pembelajaran online. Bingung juga kadang-kadang karena sinyalnya ada yang putus, nyambung, masuk, keluar, masuk gitu ya. Masuk ke Google Meet gak jelas. Atau seperti anak ini, oh tiap kali berhadapan dengan laptop itu rasanya aduh
Aduh, harus belajar online lagi. Guru-gurunya kecil-kecil kelihatannya. Teman-temannya juga cuman di layar. Pengennya tuh ketemu langsung gitu loh, Miss. Pengennya tuh langsung belajar bersama di sebuah kelas. Kan lebih enak ya. Mungkin dalam kondisi seperti itu, ketika kamu belajar, nggak ideal ya. Nggak enak, kurang gimana gitu. Kurang bisa semangat untuk belajar. Mungkin sudah ada yang bosan, mungkin juga sudah mulai menyerah rasanya. Tugasnya banyak banget, Miss. Nih lihat nih, udah dicatetin tugasnya. Ada yang sudah selesai, ada yang hampir selesai, ada yang mulai saja pun belum. Wah, udah ada deadline-nya, harus dikumpulkan di Google Classroom. Ya enggak? Banyak di sini anak-anak kelas 4 sampai 6 ya. Mungkin pengalamannya seperti itu. Di tengah kondisi yang tidak mudah, memang seringkali membuat hati kita juga terasa berat ya. Untuk belajar, untuk tetap semangat. Tapi kiranya lewat firman Tuhan hari ini, semangat kita kembali dikobarkan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan apa yang menjadi bagian anak-anak semua. Anak-anak, tadi kita sudah membaca satu bagian dari kitab Daniel. Itu Daniel pasal pertama yang menyebutkan tentang pengalaman Daniel beserta dengan 4 orang temannya ketika mereka berada di negeri pembuangan. Anak-anak, apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi, waktu itu kota Yerusalem itu diserang oleh kerajaan Babel. Kalian bisa lihat dalam peta berikut ini, dari Babel, Raja Nebukadnezar beserta dengan prajuritnya, mereka pada waktu itu adalah kerajaan yang begitu besar dengan prajurit-prajurit yang kuat. Karena itu mereka pergi ke Yerusalem, menyerang orang-orang Yehuda yang ada di sana, dan tentu saja orang-orang Yehuda dengan mudah dikalahkan. Dan kebiasaan kerajaan yang kuat pada waktu itu adalah ketika mereka menyerang sebuah kota atau sebuah kerajaan, mereka akan menawan orang-orang. Mereka akan mengambil, merampas harta benda yang ada di sana, dan orang-orang pilihan mereka ambil dan mereka angkut untuk pergi ke Babel. Dan pada waktu itu mereka memilih dari antara orang-orang Yehuda, orang-orang yang cakap, mereka yang masih muda, mereka juga yang keturunan raja-raja, mereka diangkat dan ditawan di Babel. Termasuk di dalamnya ada 4 orang anak muda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mungkin usia mereka masih sekitar 10-11 tahun, di bawah 15 tahun lah. Ya, mereka pada waktu itu juga ikut di dalam pembuangan ke Babel. Tentu hal yang tidak mudah ya. Mereka berpisah dengan orang tua mereka. Mereka pergi dari kota yang selama ini tempat mereka tinggal, yaitu Yerusalem, untuk pergi ke sebuah negeri pembuangan. Orang-orang asing yang ada di Babel, rajanya itu terkenal kejam, mereka tahu. Dan di sana, di Babel, orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Sementara Daniel, Hananya, Misael, Azaria adalah anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Apakah mudah situasi itu? Sangatlah tidak mudah. Tetapi ketika 4 orang ini ada di tengah-tengah negeri asing itu, mereka ada di Babel, mereka diberikan identitas yang baru oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diberikan baju seperti orang Babel, mereka diberikan nama-nama orang Babel. Supaya apa? Supaya mereka nggak inget-inget lagi Yerusalem. Mereka nggak inget-inget lagi kerajaan Yehuda. Tapi mereka, nih kamu sudah tinggal di Babel, kamu harus berperilaku seperti orang Babel. Nama mereka diubah sama Raja Nebukadnezar. Ada yang tahu nama Daniel diubah jadi apa? Beltsazar. Nama dari Hananya, Misael, Azaria diubah jadi apa? Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. 4 orang ini berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Dan di sana mereka juga diberi makan dengan cara orang Babel. Waktu mereka lihat, wah ini makanannya daging-daging yang haram, yang gak boleh sama firman Tuhan. Bagaimana ini teman-teman? Makanan itu
sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada patung. Tapi kalau kita nggak makan, nanti kita dimarahi. Kalau kita nggak makan, nanti tubuh kita tidak seperti teman-teman yang lain yang makan makanan seperti itu. Itu makanan yang terbaik loh, makanan yang biasa dimakan oleh raja. Wah, apa nggak sebuah kehormatan tuh? Tapi kan kita lebih hormat dan taat kepada Tuhan ya. Karena itu yuk kita datang kepada pengawal yang selama ini menjaga kita. Oke Pak, gini Pak, kita buat kesepakatan aja ya. Kita nggak mau makan makanan itu karena itu nggak boleh oleh Tuhan. Jadi kami dikasih sayur-sayuran aja, airnya air putih, nggak usah anggur Pak. Anggur juga nggak boleh karena Tuhan nggak mau kami mabuk-mabukan. Loh, nanti kalian badannya lemes loh. Nanti kalian butuh energi banyak untuk belajar karena nggak mudah loh di sini. Nggak apa-apa lah Pak, cobalah dites dulu. Siapa tahu nanti kan kami bisa membuktikan bahwa kami lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang lain. Wah, mereka akhirnya dikabulkan permintaannya. Mereka makan sayuran, minum air putih. Ya, berbeda dengan makanan minuman yang disajikan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan di Babel itu mereka dididik anak-anak. Mereka bukan tiap hari udah ditawan begitu ya di negeri Babel lalu mereka leyeh-leyeh, bisa kipas-kipas, nyantai-nyantai main game aja ya hari ini main game apa kita? Mau Roblox atau mau Among Us? Enggak ya, nggak bisa. Pada waktu itu nggak bisa main mainan itu semua, nggak bisa. Mereka harus belajar. Dan belajarnya itu tiap hari anak-anak. Mudah nggak belajar di sana? Gak mudah, bahasanya saja berbeda. Artinya mereka harus belajar bahasa dulu, bahasa Babel. Mereka juga belajar hitung-hitungan seperti anak-anak. Dulu ilmu pengetahuan di sana sudah maju juga karena Babel juga adalah sebuah kerajaan yang maju dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuannya. Jadi mereka juga harus tahu, harus belajar lebih giat, belajar lebih sungguh-sungguh. Apalagi ingat tadi, makanan mereka berbeda dengan orang-orang yang lain. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat dari 4 anak muda ini. Mereka justru semakin giat untuk belajar. Mereka justru semakin mau untuk membuktikan bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami dan hikmat Tuhan akan memampukan kami untuk bisa belajar dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Akhirnya anak-anak setelah 3 tahun mereka belajar, maka ada ujian yang diadakan pada waktu itu. Ujiannya apa? Dipanggil satu persatu menghadap dengan raja. Dan raja akan bertanya jawab dengan mereka untuk tahu seberapa jauh mereka sudah belajar, seberapa jauh mereka sudah mengerti setiap pelajaran yang diberikan. Luar biasanya anak-anak bisa lihat di dalam Daniel 1 ayat 19-20. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara, artinya nggak ada loh yang sama levelnya dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Wah, artinya mereka itu adalah orang-orang yang begitu pandai. Dan raja berkata, ayo kalian bekerja kepadaku di dalam istana ini. Bukan sembarangan anak-anak, tetapi itu adalah pilihan raja sendiri. Dikatakan lebih lanjut, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali lebih cerdas dibaca? Lebih keras lagi, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Wow, tingkatnya bukan tingkat kecamatan, bukan tingkat kota, ini udah tingkat nasional anak-anak. Ya, mereka 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di seluruh kerajaan itu. Luar biasa. Anak-anak, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, yang tidak ideal, yang mungkin juga seringkali membuat mereka hampir putus asa, tapi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria tetap giat untuk belajar. Mereka memang dikasih oleh Tuhan hikmat, tapi bayangkan anak-anak kalau mereka malas-malasan,
Mereka hanya sekedar ngikut aja, nggak berjuang dengan sungguh-sungguh. Bisakah mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang lain? Tentu tidak. Tapi mereka betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk belajar itu. Dan mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana dengan anak-anak semua dalam belajar selama ini? Sudahkah anak-anak juga memanfaatkan kesempatan yang ada? Anak-anak coba lihat gambar yang Miss Maria tampilkan ini. Ada yang tahu nggak siapa dia? Ya, kalau kalian lihat dari bajunya, lihat dari kerudungnya, ini orang bukan orang Indonesia. Ya, dia adalah Malala Yousafzai, seorang anak yang tinggal di Pakistan. Anak-anak tahu di Pakistan itu mayoritas bukan anak-anak Tuhan. Mereka menganut sebuah agama, sebuah kepercayaan. Dan di sana hidup dari anak-anak ini tidaklah mudah. Malala juga adalah seorang anak yang ceria, yang aktif, yang dia selalu ingin tahu. Dia selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Waktu itu di Pakistan mungkin bahasanya juga bukan bahasa Inggris ya sebagai bahasa utama, tapi bahasa Pakistan. Dia belajar sehingga dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia suka tuh tulis-tulis di internet, dia buat blog, dia kasih tahu di sana pakai bahasa Inggris, keadaannya bagaimana, lalu cita-citanya seperti apa. Kenapa sih dia tulis-tulis seperti itu? Karena ternyata di negara, di tempat Malala ada, itu negara yang tidak mudah anak-anak. Di sana tidak ada kebebasan untuk seorang anak perempuan bisa belajar seperti anak-anak yang lain. Ya, anak-anak perempuan gak boleh sekolah, gak boleh. Bahkan untuk bermain pun mereka sangat dibatasi. Dan di sana ada sekelompok orang ya yang membenci anak-anak kalau harus punya pengetahuan yang baik. Kenapa? Karena nanti anak-anak ini kan akan jadi pintar. Suatu saat akan melawan kelompok ini. Nah, kelompok ini nggak suka. Mereka tahu nih, ada seorang anak yang namanya Malala Yousafzai. Dilarang belajar, dia tetap belajar. Dilarang sekolah, dia tetap sekolah. Wah, waktu itu Malala berusia 15 tahun. Seperti biasa, biasanya dia itu naik bis sekolah bersama dengan teman-temannya. Ya, dia mengajari mereka, dia berbagi ilmu pengetahuan dengan teman-temannya di atas bis itu. Tiba-tiba, ciit! Loh, kok bisnya berhenti? Malala sama teman-temannya bingung ya. Mereka lihat kanan kiri, aduh kok berhenti, ini kan belum sampai di sekolah. Ternyata ada beberapa orang yang naik ke atas bis itu. Mereka membawa pistol, laras panjang, dan mereka berteriak-teriak. Yang mana yang namanya Malala Yousafzai? Lalu Malala bilang, saya Malala. Tanpa peringatan apapun, orang-orang itu dor, menembaki kepala Malala Yousafzai. Malala langsung jatuh anak-anak. Ya, dia jatuh ke lantai, banyak darah di mana-mana, temannya udah berteriak-teriak, Malala, Malala, Malala. Malala mati nggak? Wah, puji Tuhan, dia masih hidup, tapi dia dalam keadaan koma. Waktu itu dia langsung dilarikan ke rumah sakit, dan karena dia suka tulis di internet tentang keadaan dia, pemerintah Inggris langsung terbangkan helikopter, jemput Malala, dan dia dirawat dalam perawatan yang baik di Inggris sana. Selama beberapa waktu, Malala kemudian berangsur-angsur pulih kesehatannya. Hal ini juga luar biasa loh anak-anak, bayangkan ditembak di kepala, itu ada peluru yang nyangkut ya di bagian kepalanya. Dia harus mengalami operasi yang berat, tapi kemudian berangsur-angsur Malala sehat kembali. Waktu itu dia ditanya ya oleh wartawan, Malala, kamu kan sudah diperlakukan seperti itu oleh kelompok yang jahat itu di negara asal kamu. Sekarang
Apa yang kamu mau lakukan? Malala berkata seperti ini, aku tetap mau supaya anak-anak di Pakistan memiliki hak untuk belajar sama seperti anak-anak yang lain di seluruh dunia. Loh, Malala, kamu tidak takut? Mereka pasti nanti akan menembak kamu lagi loh. Malala bilang begini anak-anak, all I want is an education and I am afraid of no one. Aku hanya mau pendidikan dan aku sama sekali tidak takut pada siapapun. Wow, sebuah keberanian, sebuah semangat, sebuah tekad yang luar biasa ya anak-anak. Sekarang Malala sudah besar, dia tidak lagi anak remaja yang dulu ditembak kepalanya. Tapi dia sudah besar, dia sekarang berkuliah di University of Oxford di Inggris. Salah satu universitas terbaik di dunia. Tapi tetap dalam hati Malala, suatu saat aku mau kembali ke Pakistan dan aku mau untuk memajukan pendidikan di sana. Anak-anak, sebuah tekad yang luar biasa dari seorang anak bernama Malala. Dia bukan anak Tuhan loh. Ya, dia belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi dia sudah punya semangat yang luar biasa. Menunjukkan bahwa dia mempergunakan setiap waktu dan kesempatan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Dia nggak males-malesan. Keadaannya sulit, jauh lebih sulit daripada anak-anak sekarang. Anak-anak Kalam Kudus di rumah hari ini. Kalian sulit betul, tapi di sana jauh lebih sulit. Tapi luar biasa, ada semangat yang besar untuk menimba ilmu dan menghasilkan yang terbaik. Anak-anak, bagaimana dengan engkau di rumah? Semangat belajarmu apakah semakin turun? Ataukah sekalipun dalam kondisi yang sulit, tiap pagi kamu bangun, Tuhan, aku berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan aku bisa belajar dan aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Yuk, ataukah setiap hari kamu bangun, kamu langsung ingat tugas, kamu langsung ingat Google Meet dan kamu bilang, bosan, aku benci sama tugas-tugas, aku benci kalau harus sekolah online seperti ini. Anak-anak, yuk sadari yuk, kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kamu punya orang tua yang biayai kamu untuk sekolah, kamu punya gadget untuk kamu masih bisa belajar, kamu punya perlengkapan-perlengkapan sekolah yang baik, kamu punya guru-guru yang hebat, kamu punya waktu, kamu bisa belajar tanpa harus bekerja, ya, tanpa harus pikirin yang lain, tinggal fokus saja belajar. Nah, ayo terus giat belajar, karena Tuhan membentukmu untuk memiliki pengetahuan dan pengertian. Ingat selalu ya anak-anak, ada Tuhan yang menolong kamu. Kondisinya nggak mudah itu betul. Dan bukan hanya kamu yang mengalaminya, tapi anak-anak juga di seluruh dunia. Bapak Ibu guru juga, kalau dipikir apakah gampang dengan kondisi ini? Oh tidak, tapi satu kerinduan kami, agar anak-anak tetap semangat belajar. Agar anak-anak tetap dapat ilmu dan tetap bisa mengenal Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang ada. Karena itu tetap semangat ya, tetap sukacita untuk mencari ilmu. Sebentar lagi anak-anak akan PAS. Jangan semakin kendor semangatnya, tapi semakin kuat, semakin gigih, semakin giat untuk belajar. Kalau kamu tahu, di grup chattingmu, mungkin teman-temanmu udah pada mengeluh. Kamu harus jadi anak yang berbeda. Kamu harus bilang, ayo semangat teman-teman, semangat. Kita harus tetap mengejar cita-cita. Semangat ya, Tuhan Yesus yang menyertai anak-anak dimanapun anak-anak berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya setiap firman ini meneguhkan hati anak-anak di rumah yang berada dalam kondisi sulit karena harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak seringkali mungkin sudah bosan. Di antara mereka juga mungkin sudah begitu putus asa di tengah-tengah banyaknya tugas-tugas yang diberikan, harus dikerjakan dan dikumpulkan. Tapi biarlah Tuhan, semangat untuk belajar ada dalam hati setiap anak-anak. Dalam hal menghargai kesempatan, dalam hal bergantung kepada Tuhan.
karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dan hikmat-Mu akan dicurahkan kepada mereka. Marilah Tuhan berikan semangat yang baru, berikan sukacita yang baru kepada anak-anak, sehingga anak-anak boleh giat belajar dan memuliakan Tuhan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Berdoa juga untuk persiapan mereka menghadapi PAS beberapa waktu ke depan, Tuhan yang menyertai dan memberikan kesehatan serta kekuatan. Kalau sebentar lagi seusai ibadah ini anak-anak akan belajar bersama dengan guru, baik itu wali kelas maupun guru-guru mata pelajaran, Tuhan pun berikan sukacita, pertolongan, sehingga sinyal, gadget yang dipakai, semuanya bisa lancar mendukung pembelajaran online hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Semangat! Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari anak-anak, dengan bangkit berdiri dan sikap sempurna, kita akan menaikkan lagu Mars Kalam Kudus. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasih sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu.